Mari kita baca Lukas pasal 24 dengan cepat, karena kita ada perjamuan kudus juga hari ini. Lukas 24. Saya akan cepat karena ini tentang kebangkitan Kristus, maka saudara harus tahu soal cerita firman Tuhan mengenai kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mereka itu menemukan Maria dan kawan-kawannya. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea." Sampai di situ saja. Jadi pada saat itu ketika murid-muridnya pengen mengasih rempah-rempah seperti kebiasaan daripada orang-orang Israel pada waktu itu karena ada kematian, sehingga saudara ngerti ketika dia datang ke situ yang terjadi adalah ada malaikat Tuhan yang saat itu berkilau-kilauan. Jadi malaikat Tuhan itu nyata. Ya, pelajaran buat diri kita bahwa malaikat Tuhan itu nyata. Setiap saudara diberikan perlindungan secara khusus baik Tuhan melalui malaikat-malaikatnya. Dan kalau sudah lihat di situ, saudara mengerti bahwa orang itu melihat. Kenapa ketakutan? Karena dia sama sekali tidak menyangka kalau terjadi hal-hal yang demikian. Jadi ini sesuatu hal yang ilahi, sesuatu hal yang ajaib, sesuatu yang luar biasa, sehingga yang terjadi adalah pada waktu itu murid-muridnya juga mendapati ketakutan seperti kebiasaan pada orang ketika mendapatkan penglihatan-penglihatan yang memang tidak disangka-sangka. Maka daripada itu, saudara lihat bahwa Alkitab katakan bahwa Yesus tidak ada di sini. Kenapa engkau mencari orang mati? Karena Yesus hidup. Gitu ya. Karena pada waktu itu dia berpikiran ingin memberikan rempah-rempah pada orang yang mati, tetapi malaikat berkata, "Kenapa hal itu terjadi?" Karena apa? Yesus hidup. Tidak tahukah engkau ketika Yesus masih ada, Yesus pernah berkata bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi dia lupa dengan itu semuanya, dilupakan dengan keadaan-keadaan situasi kondisi yang ada, sehingga saat itu malaikat Tuhan juga mengingatkan dia bahwa Yesus bangkit. Jadi kita punya Yesus yang bangkit, yang hidup daripada kematian. Yesus mengalami kematian supaya saudara hidup. Itu ya, itu dulu. Nah, mari apa maknanya? Ini yang penting buat kita. Itu cerita seperti itu, cerita firman Tuhan, dan itu adalah kenyataan daripada kejadian 2000 tahun yang lalu. Dan saudara tahu bahwa pada saat itu ada saudara-saudara, ada orang yang dibayar kalau di dalam Matius supaya apa? Supaya bungkam, supaya jangan sampai melihat kejadian yang nyata seperti itu, dikasih duit sehingga pada saat itu menipu, menyebarkan bahwa yang bangkit bukan Tuhan Yesus, tetapi Yesus dicuri sama murid-muridnya. Maka tersiarlah bahwa Yesus nggak bangkit, Yesus mati tapi mayatnya nggak ada, dicuri sama murid-muridnya, dan itu puasa duit. Maka hati-hati dengan duit. Karena kebangkitan duit juga hari-hari ini juga muncul nyata, apalagi di COVID-19 itu ada kebangkitan duit. Nah, hari ini kita akan bicara masalah kebangkitan Yesus, bukan kebangkitan duit. Karena ini adalah krisis global, maka kebangkitan duit akan ada di mana-mana. Kamu akan terjadi mata duitan. Kita mau menjadi mata Yesus supaya kita mengerti bahwa kebangkitan Yesus harus terjadi di tempat ini. Setuju? Nah, jangan sampai kebangkitan duit terjadi dalam hidup saudara. Karena pada saat itu pun duit bisa berkuasa untuk membungkam orang. Kenyataannya. Hati-hati, saudara bisa dibungkam juga dengan kenyataan. Diam-diam aja loh. Kalau aku sedang jatuh cinta, kasih duit. Nah, jaga rahasia, kasih duit. Ini duit itu punya kuasa. Bisa nyogok kemana-mana, bisa jatuh gara-gara duit. Hati-hati, siapapun saudara kalau bukan duit pasti pengen membeli. Nah, gitu kan. Nah, oke, sampai di sini ngerti ya? Oke, mari kita lihat maknanya sekarang. Kita lihat maknanya. Apa makna kebangkitan Tuhan Yesus buat kita semuanya? Buka Alkitab saudara, Efesus 2 ayat 13. Kita lihat ke Efesus 2 ayat yang 13. Makna buat kita hari ini tentang kebangkitan Kristus itu apa? Supaya saudara bisa mengerti lebih dekat lagi.
Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Makna yang pertama buat diri kita adalah kedekatan kita kepada Tuhan. Yang dulu kita adalah jauh, tetapi sekarang kita jadi dekat. Jadi kebangkitan Yesus membawa kedekatan kita, relationship kita kepada Tuhan. Nah, di sini, kalau saudara tahu kebangkitan kita kepada Tuhan, relationship kita kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah kekuatan hubungan itu penting buat kita. Amin. Sebelum Yesus bangkit, tidak ada hubungan yang sedekat ini dengan Tuhan. Saudara kalau datang pada Bapa, saudara harus mempersembahkan sesuatu, kemudian saudara harus dipait Allah, kemudian harus ada iman dan sebagainya. Begitu rumitnya untuk datang kepada Tuhan. Dan ketika Yesus bangkit, maka berubah semua, total semua berubah. Sehingga kita yang dahulu jauh, jadi dekat. Berarti yang dahulu kita ini dosa, jadi dibenarkan sama Tuhan. Karena kebangkitan itu. Dan ini penting buat diri kita. Mungkin saudara berkata, oh iya, cuman begitu ya. Tetapi makna yang terkandung di dalamnya, contoh begini. Saudara bangga nggak dekat sama orang yang berkuasa? Bangga. Seolah-olah kalau gubernur Tegu di tempat ini datang kepada saudara, kamu dekat sama dia, pasti kamu akan ngomong-ngomong kemana-mana. Saya kenal kok sama gubernur Tegu. Ya kan? Oh, kamu kenal sama orang yang nggak dikenal aja seneng kok. Apalagi orang yang dekat sama kamu, yang terkenal, yang punya kuasa. Pasti kamu juga mempunyai satu kesukaan, kesenangan. Nah, kalimat jauh, yang dahulu jauh jadi dekat, ini berarti suatu hubungan yang membawa dampak pribadi dan hidup saudara pasti berubah. Sekali lagi, ada kuasa hubungan, ada kuasa relationship yang pernah kita belajar bersama-sama bahwa ketika kita punya hubungan yang baik, maka dampaknya adalah yang baik itu akan masuk dalam kehidupan kita. Amin. Yang kita hubungi itu kan masuk dalam diri kita. Kalau kita punya hubungan kepada Bapa, maka Bapa masuk dalam diri kita. Nah, apa akibatnya kalau Bapa masuk dalam diri kita? Saudara tahu bahwa apa yang Tuhan punya adalah saudara punya. Apa yang Tuhan mau, itu harus saudara juga mau. Apa yang menyenangkan Tuhan, berarti saudara juga harus menyenangkannya. Karena hubungan kedekatan itu tadi mempengaruhi hidup saudara. Masalahnya kamu nggak mungkin bisa mempengaruhi Tuhan. Tetapi Tuhan yang mempengaruhi kamu. Maka jangan coba-coba mempengaruhi Tuhan sesuai dengan kehendakmu. Kalau kita punya hubungan teman, mungkin saling mempengaruhi karena kekuatannya sama, powernya sama. Tetapi kebangkitan Kristus ini adalah punya power yang melebihi dari segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Bahkan yang ada di atas, di bawah, di laut sekalipun, kata kita Roma kan, dia punya kekuatan power yang luar biasa. Jadi ini tidak mungkin dipengaruhi oleh manusia. Amin. Loh, berarti gimana maksudnya dipengaruhi manusia? Kan Musa pernah mempengaruhi Tuhan, putusnya Tuhan. Tidak. Itu menurut kehendaknya Tuhan juga. Kalau Tuhan berkata enggak, ya enggak. Jadi nggak bisa mempengaruhi. Karena dia berjanji tentang relationship, tentang doa, maka Tuhan juga bisa satu dengan manusia ketika dia berhubungan dengan Tuhan. Itu yang disebut dengan kedekatan. Dan itu hebatnya minta ampun ketika kita dekat sama Tuhan. Orang yang dekat sama Tuhan itu punya buah-buah Roh Kudus. Orang yang dekat sama Tuhan itu punya karunia-karunia Roh Kudus. Orang yang dekat sama Tuhan itu mengerjakan pekerjaan Tuhan. Orang yang dekat sama Tuhan itu punya fokus kepada Tuhan. Orang yang dekat sama Tuhan itu punya keseriusan dengan Tuhan. Nggak mungkin dia akan lucu-lucuan, nggak main-main, kemudian mencela, kemudian dia memperlakukan Tuhan tidak sebagaimana mestinya. Nggak mungkin seperti itu karena punya kedekatan dengan Tuhan. Dia bisa menghargai Tuhan di mana dia ada. Dimanapun itu. Tapi kalau tidak, maka yang terjadi adalah kemunduran-kemunduran. Kalau tanpa Yesus bangkit, maka yang terjadi adalah menurut 1 Korintus 15, sia-sia kita percaya sama dia. Dan dia nggak bangkit. Tapi untung, puji Tuhan dan haleluya, pasti bangkit karena dia Tuhan. Maka kita nggak sia-sia kita kumpul di tempat ini, dan saudara yang di rumah juga menyaksikan di tempat ini. Saudara nggak sia-sia ketika kita beribadah seperti ini. Maka saya bilang sama saudara, coba kita pikir, yang jauh jadi dekat. Saudara, saya masih ingat perkataan teman-teman ketika sekarang di Indonesia ada tol ya, Jakarta, Surabaya, Jogja, dan sebagainya. Dulu kalau kita ke Surabaya jauh, 8 jam atau berapa jam gitu ya. Sekarang kalau ada tol, jadi dekat. Atau teman-teman, saya belum pernah, tapi teman-teman tinggal sedekat seperti dulu yang hanya Jogja, Solo, Jogja, Klaten gitu ya. Seperti Jogja, Surabaya, Jogja, Malang. Karena sudah ada kedekatan jalan tol tadi, ada penghubung tadi.
Tapi tanpa itu yang terjadi adalah berliku-liku. Dan itu pun kalau jalan bisa ditempuh di sana. Ketika hukum Taurat masih berlaku untuk menghadapi Bapa, berliku-liku, berkelok-kelok. Di mana-mana kamu harus bawa domba, harus disembelih. Di mana-mana kamu ketika kamu tidak boleh ketika datang ke ibadah tanpa apa-apa, tanpa persembahan apa-apa, dengan tangan yang hampa, nggak bisa. Kamu harus membawa sesuatu di dalam persembahanmu, di dalam ibadahmu, di hadapan Tuhan. Berkelok-kelok. Tapi sekarang ada jalan tol, yaitu salib Kristus. Amin. Itu yang membuat saudara bisa cepat datang kepada Tuhan. Amin. Tanpa harus menunggu siapapun dan tanpa harus membawa domba apapun. Cukup bawa hati saudara dengan Tuhan. Ya. Dan kalau saudara punya kedekatan ini, maka kamu akan menghargai karya terbesar dari Tuhan Yesus di muka bumi itu, yaitu salib. Amin. Ya. Tapi kalau tidak, maka kamu menyanyiakan salib Kristus. Ayat yang ke-14-nya, makna yang kedua. Makna yang kedua ayat yang ke-14. Saya baca dengan cepat sampai 16. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Yang kedua adalah merobohkan tembok pemisah. Oke, saya ingatkan buat saudara seperti ini. Masih ingat nggak di dalam Alkitab? Coba saudara buka Alkitab saudara, Markus 7 ayat 27. Supaya saudara mengerti dengan benar kalimat merobohkan tembok pemisah. Markus 7 ayat 27. Pada waktu itu ada perempuan Siro Fenisia, satu yang minta sama Tuhan Yesus. Dan Siro Fenisia itu adalah bukan orang Israel. Apa yang dikatakan Alkitab ayat 27-nya? Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada siapa? Jadi sebelum Yesus bangkit, orang di luar Israel adalah anjing. Sorry itu saya, anjing. Dan ini anjing ini bukan anjing peliharaan. Pada zaman itu anjing itu adalah anjing yang liar, yang benar-benar najis bagi orang-orang Israel. Saudara orang Indonesia, kita semua orang Indonesia tempat ini najis. Kita ini adalah anjing sebelum Yesus bangkit. Coba pikir, maka perempuan itu punya iman yang dahsyat. Ya, aku makan rempah-rempahnya aja nggak apa-apa. Iya, pada saat itu dan disembuhkanlah, yang sesuai dengan apa yang diminta sama perempuan Siro Fenisia pada waktu itu. Loh, kenapa seperti itu? Karena dia punya iman. Oke, nggak apa-apa, aku memang anjing, di rempah-rempahnya pun nggak masalah. Jadi kita saat ini ketika kebangkitan Yesus, bangsa lain selain Israel seharusnya bersyukur banget ada kebangkitan. Karena tanpa itu kita bangsa-bangsa disebut bangsa anjing tadi. Ya kan? Iya. Dan itu harus kita katakan. Iya. Itu Yesus sendiri yang ngomong. Oleh sebab itu kamu bersyukur ada tembok pemisah tadi, sudah perseteruan tadi ketika salib Kristus ada, kebangkitan ada, itu dirobohkan semuanya sehingga bangsa-bangsa lain disebut di dalam Kisah Para Rasul, bangsa-bangsa lain disebut apa? Orang-orang percaya. Ya. Amin. Bahasa itu dalam Alkitab katakan itu. Jadi saudara dan saya bukan lagi disebut anjing, tapi orang-orang percaya sebutannya. Ya. Hebat. Kenapa? Apa yang dijanjikan Tuhan melalui Israel juga saudara dapat hari ini. Sama. Saudara tidak perlu makan remah-remahnya lagi sekarang. Tapi saudara langsung di meja makan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Hebat kan? Kalau saudara ngerti ini, saudara akan bersyukur banget. Saudara bangsa lain selain Israel, saudara makan semeja dengan Kristus Yesus. Itu karena saudara sudah diangkat sama Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus tidak lagi menyebut saudara itu pakai binatang tadi, tapi saudara menjadi orang yang percaya sama Tuhan. Amin. Maka kalau saya sebut saudara dan saya adalah golongan orang-orang percaya. Dan itu sama kedudukannya. Itu sudah duduk di meja makan sama seperti itu. Arti kata memisahkan atau merobohkan daripada tembok itu adalah menghentikan kuasanya atau membuat tidak berpengaruh. Jadi kalau pada saat itu kan hukum Taurat tuh. Hukum Taurat itu punya pengaruh. Ketika ada kebangkitan Yesus, maka kuasa hukum Taurat ini tidak jadi berpengaruh. Contoh,
kalau kamu berzina tidak lagi dilempari batu. Oke ya? Ya. Kalau kamu ini sedang melakukan pencurian, kamu tidak digebukin lagi, nggak dihukum secara hukum Taurat. Ya. Nah ini dipisahkan, ini yang namanya nggak berlaku lagi. Jadi ketika kebangkitan Yesus ada, hukum Taurat ini kuasanya nggak berlaku lagi atas hidup saudara. Tetapi apakah saudara tidak melakukan hukum Taurat? Iya melakukan karena ini ada firman Tuhan. Ya. Cuman kuasanya tidak lagi seperti zaman dulu, kamu tiba-tiba dipotong kepalamu begitu. Kalau saudara tidak percaya sama Tuhan, tiba-tiba kamu disuruh keluar di dalam ibadah, kemudian diseret keluar ketika kamu menajiskan tempat peribadatan. Saudara bisa ngerti kan? Betapa banyak kita hari ini kalau dilakukan seperti zaman perjanjian lama. Mungkin tidak ada yang berani khotbah juga di tempat ini. Mungkin saudara semua juga kena semua, saudara. Firman Tuhan diberitakan kadang-kadang pikiran juga bisa zina kok, ya? Kemana-mana, kena lempar kan? Iya, Pak. Nah makanya kita bersyukur banget di tempat ini kalau kita ada Tuhan Yesus yang memberikan satu kesatuan yang tadinya kita pisah, kemudian disatukan, tembok itu sudah tidak ada, perseteruan itu sudah tidak ada, sehingga kita bersyukur kita bukan lagi bangsa hewan, tapi kita bangsa orang-orang yang percaya di hadapan Tuhan. Nah, apa untungnya kalau kita percaya pada salib Kristus, kebangkitan Kristus hari ini? Sudah tahu khotbah ini pasti dengar mukjizat Tuhan terjadi, kuasa Tuhan terjadi, berkat Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Di dalam kebangkitan itu. Amin. Sudah tahu bahwa kebangkitan itu membawa pada pengharapan yang baru. Kebangkitan itu akan membawa dampak bahwa iya ya, ada sesuatu hal yang baru terjadi. Dan ini yang disebut dengan saudara pemisah. Saudara tahu namanya stronghold kan? Benteng-benteng di dalam otak saudara, dalam pikiran kita itu ada stronghold. Setiap saudara punya kebenaran pribadi itu punya. Maka kenapa ada banyak aliran-aliran agama, ada banyak denominasi agama, ada berbeda satu dengan yang lainnya, dan itu punya stronghold benteng tersendiri. Sehingga yang paling benar adalah aliranku, aliranmu itu nggak begitu benar, yang sedikit saja benarnya, kemudian ada yang sesat, ada yang macam-macam, sehingga orang beradu teologi, baik agama satu dengan agama lain, baik denominasi satu dengan denominasi lain, atau orang Kristen satu dengan orang Kristen lain. Nah ini juga disebut dengan tembok. Nah kebangkitan Yesus seharusnya tembok itu dihancurkan, sehingga tidak ada lagi yang namanya perselisihan, perseteruan antar orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kita di luar Israel adalah bangsa yang seperti dikatakan Alkitab tadi. Ya kan? Maka seharusnya dari kita harus menyadari bahwa kita ini diangkat sama Tuhan melalui salib Kristus, sehingga setiap saudara dan saya seharusnya bersatu, tembok pemisah sudah tidak ada lagi. Sehingga tidak layak buat kita untuk menghakimi orang lain. Oke? Tidak layak buat saudara dan saya untuk membuat hidup saudara ini sebenarnya jadi rendah gara-gara perkataan saudara. Saudara tahu nggak? Value ucapan saudara itu menentukan saudara itu naik atau turun. Contoh, kalau saya berkata-kata sesuatu hal yang kotor jorok, maka ukuran kerohanian saya pasti jorok. Loh Pak, kalau orang diam gimana Pak? Ukuran kerohaniannya. Apalagi orang diam. Cari aman. Ya cari aman memang. Apalagi orang diam. Orang diam itu juga banyak mikir. Banyak mikir itu sebenarnya banyak sesuatu hal yang belum dikatakan, belum dilakukan. Oleh sebab itu gimana? Maksudnya value rohani kita itu memang dari perkataan kita. Karena Alkitab katakan, aku percaya maka aku berkata-kata, kata Alkitab. Gara-gara kamu percaya maka berkata-kata. Dan perkataan-perkataan itu ukurannya adalah kepercayaan saudara. Maka ketika sudah berkata-kata, nah ini nih rohani ini. Berkata-kata termasuk sudah di sosial media ya, termasuk saudara dimanapun saudara ngupload apapun. Maka kemarin-kemarin diwajibkan bagi saudara juga punya akun YouTube sendiri, buat sendiri. Setiap saudara diwajibkan untuk itu. Supaya apa? Ini adalah saatnya momen kebangkitan YouTube. Artinya adalah sosial media. Mempengaruhi. Saudara buat sendiri. Nggak ada yang subscribe sendiri. Kasih teman-temannya sendiri. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Cuma 5 atau 10 nggak masalah. Yang penting saudara punya kreativitas. Minimal saudara sama keluargamu nih, lihat
Sehingga apa yang terjadi? Saudara juga berkhotbah, bersaksi sendiri. Dan karena apa? Tembok pemisah tadi sudah tidak ada. Artinya apa? Yang tadi jauh jadi dekat, kemudian perseteruan tadi sudah tidak ada lagi. Kamu kedudukannya sama sekarang. Sekarang tidak ada lagi yang disebut imam sama jemaat. Semua setiap saudara adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat pilihan Allah. Nah, itu hal kita katakan. Sudah terus dua kan? Nah, 9. Jadi kalau sudah lihat di situ berarti betul-betul bahwa kita ini seharusnya punya kebanggaan tersendiri bahwa perseteruan sudah ada. Maknanya buat kita kebangkitan berarti antar gereja, antar denominasi, antar apapun juga perseteruan sudah dirobohkan. Toh kalau ada, lebih baik kita tidak berbicara soal pembedaan itu di luar, gitu ya. Tapi saudara mulai muncul di sini. Mulai saudara muncul untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Sehingga tidak ada golongan Petrus, Apolos, tidak ada golongan Kefas, Paulus, atau golongannya Heri, atau golongan Bambang, golongannya Timothy, tidak ada. Yang ada golongan Kristus Yesus. Setuju? Sehingga tidak ada sesuatu hal yang membuat saudara ini saat ini ada pembelahan. Kalau pembelahan itu hanya soal masalah mute atau apa? Mood. Apa maksudnya mood? Pokok pembalahannya karena makanannya, mood makanannya beda. Mungkin saya sukanya hari ini adalah apokat. Kamu nggak suka karena rasa apokat terus dikasih gula dan sebagainya. Kamu sukanya adalah dondong. Ya enggak apa-apa, itu adalah perbedaan makanan, mood makanan kita. Jauh banget. Nah, sama dengan kerohanian. Mungkin kamu nggak suka dengan khotbah yang seperti ini. Cari khotbah yang lain, klik. Ada pendeta ABCD yang keras pun ada, yang jenggotan brewok juga ada, yang pakai tutup telinga juga ada, yang semuanya ada, model apapun ada di klik di media sosial. Maka sudah tinggal klik saja, karena beda makanan. Tetapi kita nggak bisa saling mencela karena beda makanan. Kamu nggak boleh mencela saya karena suka-suka apokat. Apalagi kamu suka dondong. Jadi intinya adalah tidak, karena kita hanya suka, tapi sama-sama untuk membuat tubuh kita jadi punya energi gitu loh. Kalau sesat, nah beda lagi. Tapi sesat menurut siapa? Ya kan? Ada orang perpuluhan dianggap sesat. Ada orang bahasa roh dianggap sesat. Ya kan? Ada orang khotbah terlalu keras, walaupun itu benar, sesat. Ada orang yang menghardik COVID-19, sesat. Ada orang yang menghardik orang gila, mungkin juga sesat. Padahal orang gila mau membasuh kita, wah sesat nih gitu. Sama-sama sesat akhirnya. Makanya kita, teman-teman, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, kebangkitan ini harus membawa kepada kebenaran. Iya. Ingat baik-baik bahwa kita ini tidak harus sama semua. Pasti ada pembedaannya, tetapi pembedaan perseteruan tadi sudah dihancurkan. Tembok tadi seharusnya sudah harus dipatahkan, harus dirobohkan tembok tadi. Itu kebangkitan Yesus loh. Jadi kalau masih ada terselip hal demikian, saudara tempat ini kan dari denominasi macam-macam kan di gereja ini. Saudara-saudara melihat ini kan semua dari denominasi GB, ada yang PG, ada yang II, ada yang macam-macam, SULE, Sule. Macam-macam kan? Ya kan? Mungkin saudara ada yang, tapi kita kan dipersatukan di tempat ini. Tadinya ada yang juga nggak mau, tapi lama-lama Roh Kudus juga akan menjangkau dan menjamah hidup mereka. Kita sama, bahkan ada yang dari yang lain juga ada di tempat ini. Tapi kita percaya bahwa kita dipersatukan hari ini dengan salib Kristus, dengan kebangkitan Yesus, membawa kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Haleluya. Terakhir, makna kita yang ketiga. Makna yang kita yang ketiga, Ibrani 10 ayat 20. Kita baca sama-sama supaya menjadi iman buat kita semuanya. Ibrani 10, 20. 2, 3. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Kebangkitan membawa jalan baru buat kita. Dengar baik-baik, apa makna jalan baru? Saudara, pengalaman tidak ada artinya apa-apa. Saudara jangan pernah berpatokan pada pengalaman. Karena pengalaman bukan firman Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang memang sangat berpengalaman. Iya.
tetapi dia selalu baru memberikan sesuatu buat kita. Kebangkitan membuat jalan yang baru. Tadinya jalannya lama dengan apa? Hukum Taurat tadi. Maka sekarang punya jalan yang baru melalui salib Kristus, melalui kebangkitan Yesus untuk datang kepada Bapa, untuk ibadah kepada Bapa. Kalau sudah baca dalam ayat ini, Ibrani ini berkata bahwa melalui tabir. Sudah tahu ketika Yesus mati, kemudian tabir dari atas ke bawah sobek. Kemudian kubur-kubur terbuka dan bangkit. Ya. Kemudian banyak orang jadi ketakutan karena gelap gulita terjadi pada waktu itu. Dan pada hari yang ketiga bangkit. Pada saat bangkit, siapa yang ditemui pertama kali? Ya kan? Ya. Sudah lihat bahwa pada saat itu ada perempuan Maria. Sehingga dia ketemu sama dia. Apa yang terjadi? Dia sujud menyembah nama Tuhan. Bahwa sebenarnya ada Tuhan yang hidup. Dan Alkitab catat di 1 Korintus pasal 15 dikatakan sampai 500 orang dilihatkan bahwa Yesus hidup. Pada kesaksian Yesus hidup adalah 500 orang murid-muridnya. Masakan kita nggak percaya bahwa Yesus adalah bangkit dan hidup? Ya. Nah, disitulah letak di mana Tuhan membuat jalan baru sekarang. Jadi kalau ada jalan buntu, maka Tuhan buat jalan baru. Saya kalau mengendarai di Korea ini, kemudian ada gunung bisa ditembus sampai jauh banget. Saya kadang-kadang kagum, gimana cara menembus sampai jauh. Kalau deket mungkin ya gampang-gampang gitu ya. Tapi ada yang kiloan, ada yang sampai 3 kiloan. Kita pernah sampai 3-4 kilo. Itu menembus ke gunung terus. Gimana nih cara buatnya? Ada jalan baru ditembus. Tadinya jalan lama harus naik ke gunung. Tapi Tuhan buat jalan yang baru melalui kebangkitan itu. Amin. Dan ini adalah hal yang dahsyat buat kita. Kadang-kadang saudara saat ini berhenti. Ketika saudara punya jalan buntu karena COVID-19 mungkin, karena pekerjaan-pekerjaan saudara terhenti, nggak ada jalan, keadaan keluarga saudara kayaknya buntu, nggak ada jalan, kebangkitan membawa jalan baru. Amin. Yes. Ya. Maka kalau sudah lihat kebangkitan membawa satu jurusan yang baru, yaitu kepada Bapa. Itu luar biasa banget. Maka ketika saya menemukan ayat ini, saya merenungkan ayat ini, iya ya, kebangkitan Yesus harus membuat sesuatu yang baru. Ya. Karena apa? Mati, kemudian pada waktu itu orang pada mencibir, zamannya Yesus mati ya, maksud saya. Karena apa? Tuh, Tuhanmu mati sehingga murid-muridnya tercerai-berai, bahkan si Petrus menyangkal 3 kali, kemudian murid-muridnya nggak tahu kemana, nggak ceritain dalam Alkitab, yang jelas tercerai-berai. Maka yang terjadi adalah saat itu keadaannya, kondisinya adalah diolok-olok murid-murid Yesus. Karena apa? Yesus belum bangkit. Tetapi ketika mulai bangkit, ada jalan baru. Apa itu? Murid-muridnya seolah-olah ada yang namanya perlindungan, pengcoveran daripada Tuhan sendiri. Apalagi ketika Tuhan menjanjikan Roh Kudus penghibur. Pentakosta 50 hari setelah ini. Maka kita juga akan menikmati nanti Pentakosta. Ini adalah hari-hari di mana saudara terus berdoa di hadapan Tuhan. Maka sekali lagi, dunia tidak bisa memprediksi kapan akan segera berakhir. Bahkan yang ada di Italia, di lockdownnya akan diperpanjang sampai Mei. Jadi terus Indonesia juga akan pasti akan diperpanjang. Indonesia nggak pakai lockdown tapi pakai PSBB. Nah, saudara lihat bahwa kamu ini kalau PSBB itu pelajaran. PSBB, Pak. Ya. Jadi kalau sudah lihat, yang jelas kita pasti kena dampak. Ya. Benar. Kamu mau orang benar, mau orang jahat, sama saja, dampaknya sama. Tapi apa bedanya orang benar sama orang jahat sekarang kalau dampaknya sama? Kalau ada gempa bumi gunung meletus, walaupun orang benar, ya tetap gunung meletus. Orang jahat ya kena gunung meletus, sama. Bedanya apa? Bedanya adalah bagaimana dia diselamatkan, bedanya punya kepercayaan, bedanya tetap ada di dalam iman kepada Yesus, bedanya tidak goyah, bedanya juga nggak takut, nggak khawatir, karena kematian adalah keuntungan. Bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan itu adalah kuasa kebangkitan. Ya. Itu kuasa kebangkitan. Jadi kalau kita tidak, maka saudara akan memilih yang mana?
Saudara bisa jahat, kenanya sama. Bahkan seolah-olah orang jahat di saat-saat ini seolah-olah berkemenangan, berkedudukan, Iya, Pak. seolah-olah. Tapi tidak tahukah engkau bahwa ada tangan yang tidak kamu ketahui, Ya. bahwa dia sanggup untuk menghancurkan semua kedudukan yang ada. Popularitas dunia semuanya bisa dihancurkan dalam waktu sekejap Iya. oleh Tuhan. Kita selalu dikagetkan dengan tokoh-tokoh yang tiba-tiba meninggal dunia tanpa ada aba-aba atau tanpa adanya harus minta izin dulu dengan kamu. Ya. Karena Tuhan tidak pernah minta izin untuk memanggil atau mengambil nyawa orang. Iya. Iya, iya. Karena dia punya hak prerogatif. Dan kadang-kadang kita kagetkan. Oh, si A, si B masih muda, masih gagah, masih perkasa, mati. Bahwa itu ada orang politisi yang dahsyat, yang luar biasa, yang kemarin itu jaksa di Indonesia juga mati, tabrakan. Jadi kalau sudah lihat ada juga orang-orang yang artis juga mati tiba-tiba. Barusan kemarin juga mati. Iya. Pemain sepak bola tiba-tiba juga mati juga ada. Jemaat ada enggak? Ada. Mati juga tiba-tiba. Gitu. Rohaninya kebanyakan. Ya kan? Rohaninya. Maka saya bilang sama saudara kemarin atau tadi saya juga bersaksi bahwa pertama-tama kita ibadah online itu yang ikut online lumayan banyak. 15 20 gitu ya. Iya. Langsung ya, yang online langsung ya maksud saya. Iya. Itu kadang-kadang yang baru pertama kali. Komentarnya juga banyak, bagus gitu. Lama-lama ini bicara soal ketahanan iman kepada Tuhan Yesus itu seperti apa? Iya. Lama-lama berapa? 5, 6 gitu doang. Yang lainnya apa? Siaran tunda itu pun kalau mau. Sampai masak. Gimana teman-teman? Iya, iya. Apakah saudara juga mau mengalami demikian? Saya memilih tidak. Iya. Kalau saya memilih ya silakan. Ini hari-hari di mana saudara bisa pilih setiap gereja hamba Tuhan apapun melalui media sosial. Iya. Iya. Karena penggembalaan adalah saudara mau ada di tempat ini, saudara bisa digembalakan, saudara bisa konseling juga sekalipun, dan ini merupakan jalan baru bagi kita. Ini dimensi yang baru sesuai dengan senior pastor kita, message yang diberikan buat kita semua. Ini adalah cara baru, ukuran yang baru, dimensi yang baru Amin. yang akan terjadi. Ini cara ibadah yang baru. Iya. Maka akan ketahuan mana yang mati rohani, mana yang tidak, mana yang bergantung sama gembala atau tidak. Setiap saudara sekarang punya kedewasaan secara rohani, punya ketahanan rohani. Iya. Jadi kamu hari ini mungkin hanya bertahan 1 jam, 2 jam. Ini saya sudah panas, gak tahan sebenarnya. Tapi saya menahankan diri. Sudah tahu mau saya. Ya, Jadi ya. kita punya ketahanan sampai nanti berkata amin, baru Ya, kita nanti ya. lepas semuanya. Iya. Ya kan? Kalau belum jangan dilepas dulu. Apalagi udah pakai bulu-bulu itu jangan. Oke? Hari ini pakai bulu-bulu. Jadi Biasa. coba kita pikir. Oleh sebab itu punya ketahanan. Iya. Bertahan dulu. Apalagi dulu waktu saya di Indonesia belum ada AC, belum ada apa-apa, harus pakai dasi, harus pakai Jas. bahkan jasnya wool itu, bukan jasnya musim panas, jas wool itu, gemblok biasa sekali. Tapi saya harus bertahan karena waktu itu memang punyanya cuma itu. Sekarang lumayan lah, bisa ganti-ganti. Harus Bisa ya. Jadi maksud saya adalah kita harus bertahan. Iya. Karena Yesus sudah bangkit. Amin. Saya ingatkan Yes. kepada saudara, itu ada jalan baru. Kalau saudara memiliki hal yang buntu, ingat kebangkitan Yesus menerobos. Sang penerobos itu adalah Yesus. Amin. Ya. Menerobos segala sesuatu, tembok apapun diterobos sama Tuhan melalui kebangkitan Yesus. Ya. Sehingga hari ini kalau kita akan makan minum tubuh dan darah Yesus, ingat baik-baik, kamu tidak boleh asal makan dan minum, tapi kamu benar-benar menghargai tubuh Ya. dan darah Yesus. Yes. Dan itu punya kuasa yang luar biasa. Oke? Ya. Ya. Nah, saya akhiri, saya mau katakan buat saudara begini sekarang. Berarti, kalau kita sudah memiliki makna tadi, 3 makna tadi, nah saya ingatkan buat saudara makna yang pertama adalah
yang jauh jadi dekat. Berarti relationship sudah harus baik, hubungan sudah jadi baik. Yang kedua adalah merobohkan perseteruan tembok pemisah atau stronghold dari hidup saudara. Dihancurkan itu, jadi saudara tidak punya lagi perseteruan baik dengan Tuhan ataupun baik dengan teman-teman saudara, rekan-rekan saudara. Yang ketiga adalah kebangkitan membawa jalan yang baru yang akan mengubah hidup saudara supaya saudara tetap optimis menghadapi hidup ini. Jadi hidup ini jangan pernah ada orang yang bunuh diri gara-gara tekanan-tekanan, apalagi hanya gara-gara putus cinta. Oke? Ya. Oke? Ya. Ya. Saya mau nyanyi lagunya Glenn, Cinta. Please. Halus bisa. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat sama-sama sekarang. Berarti hidup kita ini harus benar dengan Tuhan. Ya. Saya ajak buat saudara hari ini untuk makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Ya. Berarti membuat saudara harus benar-benar lebih lagi dekat menghargai tubuh dan darah Yesus. Ya. Jumat kemarin kita sudah, hari ini sudah. Berarti setiap hari boleh nggak? Boleh. Setiap hari, nggak ada aturan yang pasti, tetapi harus menghargai. Ya. Ya. Kalau kamu setiap hari hanya rutinitas, mending kamu makan roti tawar sama susu, ya kan? Tapi ini beda. Ya. Ini tubuh dan darah Yesus, berarti kamu harus menghargai Dia. Apalagi ini adalah momen ketika kita memperingati Paskah, kebangkitan, kematian, kesengsaraan, penderitaan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Ya. Oke? Ya. Mari bangun berdiri.